Apa ada yang udah semua UASnya? Atau masih UAS ini teman-teman? Masih banyak, Kak. Kayaknya masih banyak semua ini ya. Sama sih. Semangat ya teman-teman buat UASnya. Kita pagi ini kita santai-santai aja. Buat refreshing juga. Tapi sama belajar juga. Oke? Jadi di pagi ini kita mau belajar lanjutannya kemarin tentang dasar widget dan life cycle untuk widget di Flutter. Langsung aja aku mulai ya teman-teman. Mungkin teman-temannya yang masih belum join bisa diingetin juga untuk join. Oke, langsung aja. Jadi di agenda hari ini itu kita yang pertama akan belajar tentang dasar widget pada Flutter. Lalu yang kedua itu bagaimana cara custom widgetnya. Lalu yang ketiga itu life cycle widget. Lalu apa sih pengertian dari widget sendiri? Jadi dalam Flutter itu hampir semua elemen UI itu adalah widget. Jadi mulai dari teks, tombol, gambar, sampai layout seperti row dan kolom, itu semua adalah widget teman-teman. Jadi widget itu mendeskripsikan tampilan dan struktur dari aplikasi kita. Widget sendiri itu ada beberapa, yaitu contohnya ada teks untuk menampilkan teks, lalu ada text field untuk input, lalu ada row dan kolom untuk menyusun layout, lalu ada juga kontainer untuk membungkus widget-widget yang lain, dan ada button untuk tombol-tombol serta image. Lalu selanjutnya widget tree. Jadi semua widget itu disusun dalam struktur hierarki yang disebut sebagai widget tree. Jadi biasanya di paling atas itu ada root widget, lalu turun ke widget-widget yang lain yang lebih kecil. Jadi konsep ini sangat penting untuk memahami bagaimana tampilan di render pada Flutter. Lalu selanjutnya bagaimana implementasi dari widget tersebut. Nah, yang pertama itu pemanggilan widget. Jadi widget itu pertama kali kita panggil dari fungsi main. Di sini itu kita mendefinisikan widget awal yang akan kita tampilkan di layarnya. Jadi, bentar ya. Jadi pada awalnya seperti biasa itu kita panggil pada void main yang merupakan fungsi utama dari eksekusi program Dart. Lalu widget-widget tersebut itu dapat kita isi pada override widget building ini, dan bawahnya kita akan mengisi dari widget-widget sesuai yang kita inginkan. Lalu widget berbentuk kelas. Jadi kelas itu adalah
template yang mendefinisikan bagaimana sebuah objek seharusnya terlihat dan berperilaku. Ini bisa digunakan untuk menampung beberapa data, teman-teman. Jadi pada contoh program ini itu dalam contoh ini ada car yang merupakan sebuah kelas yang memiliki dua properti, yaitu color dan merek. Yang keduanya bertipe string. Kemudian kelas ini itu memiliki konstruktor bernama car yang memungkinkan kita membuat objek berbentuk car dengan mengisi nilai color dan merek menggunakan parameter bernama. Nah, di dalam kelas car ini juga terdapat dua metode, yaitu start dan stop, yang mewakili perilaku dari mobil tersebut. Meskipun belum memiliki isi, kita bisa melihat pembuatan objek baru bernama Fortuner dengan cara memanggil kelas car yang tadi dan memberikan nilai berwarna red serta merek Toyota. Cara ini serupa dengan saat kita membuat widget sendiri di Flutter. Jadi kita bisa membuat custom widget sebagai kelas yang memiliki properti dan metode untuk mengontrol tampilan atau logika tertentu. Dengan memahami struktur kelas yang seperti ini, kita dapat dengan mudah menerapkan dalam membuat widget custom di Flutter dengan baik, teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada final dan cons. Nah, di sini itu di baris pertama itu kita mendeklarasikan final value dengan keyword final dan memberinya nilai dengan nilai 2,3. Lalu di baris kedua ini, di contohnya ini, kita mendeklarasikan cons value dengan keyword cons juga dengan nilai 2,3. Nah, kalau kita lihat di baris keempat, itu kita mencoba mengassign ulang final value ke list baru, yaitu 4,5, yang hasilnya itu error karena final itu tidak bisa dirubah referensinya setelah pertama kali diisi. Tetapi di baris 5 itu kita bisa menambahkan elemen ke dalam list tersebut dengan menambahkan 6, add 6, karena listnya sendiri masih bisa di mutate. Sedangkan berbeda dengan cost value, karena dia cons, itu list tersebut tidak hanya bisa di-assign ulang, tapi juga bisa dimodifikasi isinya, tapi juga tidak bisa dimodifikasi isinya sama sekali, teman-teman. Jadi saat kita menambahkan 6 di baris 9 itu akan terjadi error juga. Jadi intinya itu value itu tidak bisa diubah referensinya, tapi isi objeknya masih bisa berubah jika mutable, sedangkan cons itu benar-benar konstan, baik referensinya maupun isinya tidak bisa diubah. Lalu selanjutnya ada scaffold, ada widget scaffold. Jadi widget scaffold itu merupakan kerangka utama sebuah halaman di Flutter, di mana scaffold ini biasanya kita tempatkan add bar, body, dan juga elemen UI yang lain seperti tombol atau button navigation. Scaffold ini sangat membantu karena sudah menyiapkan struktur halaman yang umumnya digunakan di aplikasi modern. Nah, bisa kita lihat dalam contoh programnya. Scaffold ini berisi add bar. Add bar ini nanti
ada di bagian atas aplikasi kita yang berisi title, berisi contoh scaffold gitu teman-teman. Jadi pada bar kita aplikasi bagian atas kita nanti terdapat tulisan contoh scaffold. Lalu pada bodinya, pada body aplikasinya itu terdapat teks juga berupa isi halaman yang berada pada center seperti program yang ada ini. Lalu terdapat juga kita bisa menambahkan voting action button, button navigasi, dan juga yang lain-lainnya nanti teman-teman. Lalu selanjutnya itu terdapat kontainer. Nah, widget yang biasa digunakan untuk membuat box atau sebagai pembungkus widget-widget yang lain teman-teman. Jadi kontainer itu membungkus widget-widget yang akan kita buat di dalamnya. Jadi bisa kita custom gitu. Seperti pada contohnya, satu kontainer ini itu di program ini memiliki ketinggian 100 dan juga lebar 100 dan juga margin seperti ini dan juga padding. Lalu bisa kita custom juga seperti color, terus border radiusnya berapa. Lalu di sini kita bisa menambahkan dari teks kontainernya berupa hello world. Jadi outputnya itu seperti ini nanti. Lalu selanjutnya itu ada teks seperti yang sudah kita terapkan dari tadi, itu kan terdapat beberapa teks teman-teman. Jadi bisa kita jalankan pada program dengan mengetik teks seperti ini. Lalu kita akan mengetik teks apa yang akan kita keluarkan dengan aksen pada awal dan akhirnya. Lalu bisa kita style juga, ada bisa kita style seperti font size-nya berapa, lalu warna fontnya apa, lalu juga ketebalannya. Lalu kita bisa setting juga di mana letak dari letak teks yang akan kita tampilkan, apakah di center atau di mana menggunakan teks align ini. Lalu untuk selanjutnya itu ada row dan kolom. Jadi row dan kolom ini jadi untuk menyusun layout secara horizontal itu kita menggunakan row, sedangkan untuk vertikal kita pakai yang kolom teman-teman. Jadi keduanya itu bisa menampung banyak widget sebagai children. Jadi ini sangat penting karena semua layout di Flutter itu disusun pakai widget seperti ini. Contohnya itu row, kita pakai row, lalu buka kurung awal. Jadi row itu secara menyusun widgetnya itu secara horizontal teman-teman, seperti pada contoh aplikasi Gojek ini yang widget yang mengarah ke horizontal itu kita program menggunakan row, sedangkan secara horizontal itu kita setting menggunakan kolom. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke materi custom widget. Jadi widget sendiri itu ada dua teman-teman. Yang pertama ada stateless, yang kedua ada stateful. Nah, stateless widget tersebut tidak memiliki keadaan state yang dapat berubah. Lalu stateless widget sendiri itu statik selama masa hidupnya. Contohnya itu seperti teks, icon, dan juga button.
Lalu stateless widget ini efisien dalam penggunaan sumber daya serta sederhana dan mudah dimengerti. Bisa kita lihat di sini contohnya itu seperti ini teman-teman programnya. Lalu kita lalu selanjutnya itu ada stateful widget jenis state yang selanjutnya itu keadaannya itu dapat berubah-ubah. Lalu juga dapat memperbarui tampilan berdasarkan perubahan state. Contohnya itu form input yang menyimpan nilai yang dimasukkan pengguna. Jadi seperti input-input ada button atau input text seperti itu masuk dalam stateful widget karena bisa berubah berdasarkan perubahan state-nya. Lalu stateful widget sendiri itu lebih fleksibel dan dinamis serta relatif dan kompleks. Oke, kita next. Contohnya programnya itu seperti ini teman-teman. Kita next dulu. Lalu kita masuk di life cycle widget. Nah, apa sih life cycle widget itu? Jadi life cycle itu adalah siklus hidup sebuah widget, terutama widget yang menggunakan stateful widget tadi. Jadi Flutter itu punya alur tertentu dari saat widget pertama kali ditampilkan hingga saat dihapus dari layar. Nah, jadi dengan memahami life cycle itu kita bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk menyiapkan data, mengupdate tampilan, atau membersihkan resource. Lalu apa saja jenis-jenis life cycle teman-teman? Jadi di sini bisa kita lihat dalam Flutter itu ada 8 metode utama yang termasuk dalam life cycle widget. Di antaranya itu ada create state, init state, change dependencies, lalu update widget state, lalu set state, lalu deactive dan dispose. Yang masing-masing itu punya peran penting dan dipanggil pada waktu yang berbeda dalam siklus hidup widget. Coba kita bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi di sini create state itu adalah awal dari siklus hidup widget yang digunakan untuk menciptakan objek state dan akan mengontrol perilaku dari sebuah widget. Dapat kita lihat di sini itu pada ini state widget, lalu create state, lalu my widget state seperti ini. Jadi di sini itu untuk membuat awal siklus widgetnya tersebut teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu ada jenis state yang kedua berupa init state. Jadi init state itu adalah metode yang dipanggil setelah objek state berhasil dibuat pada proses create state tadi. Jadi setelah state itu dibuat, lalu masuk kepada init state. Di sini bisa kita terapkan dengan membuat void init state, lalu kita buka kurung kurawal, lalu kita inisialisasi nilai awal count-nya berapa. Misal kita contohkan di sini count-nya adalah 10, lalu kita tutup dengan super init state seperti ini. Ini cara untuk membuat init state. Lalu di sini itu berarti nanti count-nya ini akan diupdate sesuai dengan program yang kita buat, yaitu count-nya ini nilai awalnya berubah 10 seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada change dependency. Nah, change dependency ini dipanggil secara langsung tepat setelah proses init state tadi dijalankan. Lalu juga dipanggil ketika dependensi dari state widget induk berubah. Dapat kita contohkan seperti ini.
diawali dengan void, lalu kita ketik di change dependencies, lalu super did change dependencies seperti ini. Di sini kan awalnya itu current them-nya itu like, jadi di change dependencies ini dipanggil ketika current them-nya berubah. Lalu kita next. Selanjutnya ada jenis state yang selanjutnya itu ada did up widget. Jadi metode ini akan dipanggil kapanpun ketika terjadi perubahan pada widget. Metode ini mirip dengan lifecycle build. Jadi kalau build itu fokus untuk merender tampilannya, sedangkan update widget itu fokus pada perubahan apa yang sedang terjadi. Seperti contohnya pada ini void di update widget. Juga. Nah, jadi did update itu dipanggil ketika terjadi perubahan pada konfigurasi widget. Nah, biasanya saat widget parent melakukan rebuild dan mengirim data baru ke widget anak. Nah, di metode ini itu kita bisa membandingkan widget lama dan widget baru, lalu menyesuaikan state jika perlu. Oke, yang selanjutnya itu ada set state. Jadi set state ini merupakan metode yang memungkinkan kita untuk memperbarui tampilan atau UI widget kita saat terjadi perubahan dalam data atau state. Dengan cara kita ketik void rebuild, lalu set state seperti ini, lalu print set state. Jadi ini set state ini digunakan ketika kita memperbarui tampilan dari UI kita. Oke, yang selanjutnya itu ada di aktif yang dipanggil ketika widget itu menjadi tidak aktif, namun masih ada dalam widget tree dan dapat diaktifkan kembali. Contohnya itu seperti dapat kita buat dengan void diaktif ini. Kita ketik void lalu diaktif seperti yang program sebelumnya, metode yang sebelumnya diawali dengan void, lalu kita print diaktif, lalu diakhiri dengan super diaktif seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada dispose. Dispose ini dipanggil ketika widget dihapus sepenuhnya dari widget tree. Jadi ketika widget ini akan kita hapus secara permanen dari widget tree, itu kita menggunakan dispose ini, teman-teman. Jadi bisa kita terapkan dengan mengetik seperti ini, void dispose, lalu kita tutup dengan super dispose seperti ini. Oke, mungkin dari metode-metode ini apa ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Mungkin materinya berakhir di jenis-jenis widget ini. Dari ke-8 widget ini, apakah teman-teman ada yang kebingungan?
Oke teman-teman, Eh, mungkin biar bisa paham langsung gimana cara nerapinya, kita coba langsung live coding aja ya teman-teman. Jadi biar bisa tahu gimana sih penerapannya dalam program kita dan bagaimana outputnya. Nah, di sini kita akan share screen programnya dan teman-teman bisa juga langsung praktekin di programnya teman-teman juga ya.
Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian implementasinya ya. Aku isi share screen. Oke, jadi di sini itu kita mau nyoba bikin sebuah to-do app. Rencananya dari awal kita pelatihan terus sampai nanti sesi pelatihan terakhir itu kita akan mengembangkan sebuah aplikasi to-do app. Kita gunakan Flutter. Nah, untuk di sini kita coba dengan penerapan materi widget dasar yang tadi udah dijelasin sama Brit. Nah, untuk kodenya sudah ada, jadi kita langsung nyoba aja. Untuk penjelasannya struktur dari Flutter sendiri seperti ini. Kalian bisa nyoba buat folder baru jika belum. Kemudian untuk di materi widget dasar kita akan nyoba pakai satu file dulu di main.dart. Nah, di sini ada yang paling utama yang akan nge-run keseluruhannya, ada fungsi main. Nah, terus kita akan run widget homepage. Nah, tadi udah dijelasin ada di widget itu untuk state-nya ada stateless widget sama ada stateful widget. Untuk saat ini kita gunakan stateless widget, dimana nanti kita nggak melakukan perubahan data untuk saat ini. Jadi kalau stateless widget itu dia tidak bisa melakukan perubahan data dari widgetnya. Jadi widgetnya statis atau tetap untuk datanya. Nah, untuk stateless ini langsung ada cons homepage yang menerangkan dari kelas homepage itu sendiri. Nah, kemudian untuk stateless itu langsung build context. Nah, kalau di stateful itu nanti ada lagi buat memanggil dari kelas homepage-nya. Nah, kalau di stateless ini kan langsung build context, terus kita return dari widget dasarnya. Nah, untuk widget dasarnya itu kita pakai material app. Nah, di material app ini nanti ada parameternya, ada tema, terus ada home. Itu yang biasanya dipakai. Nah, temanya itu buat definisiin tema dari aplikasi kita. Misalnya kita di sini pakai temanya kita assign color terus background color. Oh ya, kita coba langsung run aja biar tahu perubahannya. Untuk run Flutter-nya itu pakai F5 buat debug. Terus kalau run itu shift F5. Oh ya, karena emulatorku tadi ada masalah, jadi nyoba runnya kita di web environment di Chrome. Karena Flutter itu kan cross platform, bisa di website, mobile. Jadi untuk sekarang kita nyoba buat run di website. Oke, sambil nunggu tadi di material app itu ada tema, kemudian ada home-nya kita pakai scaffold. Scaffold ini kayak kerangka buat widgetnya. Terus ada app bar. App bar itu yang paling atas di bagian paling atas untuk tampilannya. Oke, kita coba sambil lihat outputnya. Oke, bentar. Kelihatan nggak teman-teman buat ini?
yang udah akuran. Kelihatan Kak. Oke. Oke, jadi di sini kita mulai dari Ebar. Nah, Ebar itu bagian yang sebelah sini, My To Do. Itu Ebar, jadi yang paling atas. Nah, di Ebar ini kita ada title, kemudian dengan stylenya ada background color sama elevation. Elevation ini buat kayak apa ya? Bayangannya gitu. Kayak kita coba dengan Ebar buat teks. Misalnya kita mau ubah to do app. Nanti akan berganti. Nah, untuk restart aplikasinya kita cukup tekan Ctrl S. Jadi nanti otomatis bakalan hot reload dari filternya. Oke, jadi udah keganti. Nah, di iBar ini bisa kita kasih title. Jadi langsung title terus context. Kemudian misalnya kita ubah size-nya ke lebih besar lagi, misalnya 28. Itu bisa juga. Text style-nya, nah kalau buat font itu kita bisa juga khusus misalnya weight berapa, 400, nggak bold banget gitu. Terus misalnya font family kita pakai, sebenarnya ini nanti ada penambahan font juga di aset. Jadi untuk saat ini nggak bisa sebenarnya. Oke, kita coba gimana caranya biar ini ke center. Kita bisa nambahin widget buat ngurap dari Ebar ini. Maksudnya di teksnya. Jadi kita bisa refactor buat ngurap dengan widget center. Nah, widget center ini tujuannya untuk membuat sebuah widget lainnya itu di tengah. Ada di tengah parents-nya. Jadi kan parents-nya atau root-nya di sini itu Ebar, terus child-nya ada teks. Jadi kita bungkus widget teks itu dengan center sehingga dia nanti tampilannya akan di bagian tengah dari induknya atau Ebar. Nah, ini tadi kita center, maka teksnya bakalan ada di tengah. Tadi caranya itu kita klik di widgetnya, kemudian klik lagi di refactor atau Ctrl Shift R. Terus misalnya kalau ini ada background color, kita bisa ubah juga warnanya, disesuaikan. Mungkin lanjut aja ya, itu untuk Ebarnya. Dan ada padding. Kita masuk ke bagian bodinya. Body dari scaffold. Tadi scaffold itu ada Ebar bagian atas, kemudian ada bodinya. Nah, di body ini kita biasanya ngorap pakai padding. Jadi biar tampilannya nggak full di paling edge atau pojok. Nah, untuk bagian padding itu kita inisialisasinya pakai kayak gini, edge insets dot apa. Misalnya ini kan dot all, atau kita bisa juga misalnya untuk paling atas aja
atau top, misalnya insert.top atau bottom. Kita pakainya .only terus top atau button, misalnya buat only top, atau kita padding cons h insets all 16. Oh ya, untuk setiap setelah inisialisasi itu harus ada komanya ya teman-teman, kalau enggak nanti error. Misalnya kita coba buat yang pertama, ini buat tampilan tadi yang insert.all. Terus misalnya kalau kita coba buat topnya aja yang kita padding, nah maka tampilannya ininya bakalan ke pojok semua lainnya, jadi hanya yang atas saja. Kalau di inspect kelihatan deh ya. Ini paddingnya, intinya ini paling atas mungkin nggak terlalu kelihatan. Paling atas sebenarnya ada padding, terus buat pojokan lainnya kanan kiri bawah itu nggak ada, karena kita cuma assign paddingnya di only top. Oke. Kemudian kita balikin lagi, di padding ini kita buat child, jadi folder itu cuma widget dalam widget dalam widget. Nah kita paling awal tuh rootnya itu ada material app, widget paling awal, terus ada scaffold. Nah di scaffold bodinya ada padding. Nah padding kemudian kita buat child kolom itu yang tadi secara vertikal, jadi atas bawah. Nah ini cross alignment start, jadi axis alignment itu koordinat x-nya, jadi yang horizontalnya itu kita buat start atau dari paling awal. Kemudian di kolom itu nanti ada children. Nah kalau widget buat kolom sama row itu bisa kita memiliki beberapa children atau widget anak-anaknya. Misalnya ini di kolom kita bisa childrennya ada container, ada size box, ada container lagi, dan seterusnya. Sementara misalnya kalau kita bandingin di padding ini, itu kita hanya bisa punya satu child, yaitu kolom. Misalnya kita tambahin lagi itu nggak bisa. Nah ini berkaitan sama layout sih nanti. Jadi ini kolom, misalnya kita udah ada container. Nah container itu yang tadi bungkus beberapa widget juga, jadi di container bisa kasih child lagi dan seterusnya. Nah ini contohnya kita tambahin padding. Untuk parameter apa aja yang bisa ditambahin, ini tinggal kita klik widgetnya, kita mouse over. Nah di container itu bisa apa aja, bisa nambahin color, decoration, constraint, add inset, terus widget, child, dan seterusnya. Nah misalnya di sini kita juga bisa nambahin padding, decoration tadi. Nah untuk padding itu kita assign di sini 12. Kemudian decoration, nah ini box decorationnya yang ini container buat ini, yang
to die 2025 bla bla. Itu buat itu kontainernya. Kemudian ada box shadow buat bayangannya. Nah, ini border radius itu biar dia edge-nya itu melengkung, misalnya circular 10, atau kita bisa lengkung lagi misalnya 20, dan kita ganti colornya misal hitam. Nah, bakalan berubah jadi kontainer ini buat header di tanggalnya. Untuk beberapa yang kita gunain ada color ini bagian dari box decoration. Nah, box decoration juga bisa ada parameter box shadow. Box shadow ini buat yang kayak bayangannya gitu. Misal kita hapus juga enggak. Kita lihat dengan dan tanpa box shadow. Nah, tadi kan kayak ada bayangnya gitu, itu fungsi dari box shadow. Terus kalau kita hapus bakalan jadi nggak ada bayangan. Nah, selanjutnya di container itu kita ada child-nya. Nah, child-nya itu teks ini, teks dari date time. Kemudian kita buat style teksnya dengan style const text style. Itu buat styling dari teks yang kita buat. Nah, selanjutnya biasanya buat jarak antar widgetnya itu kita pakai size box. Ini kan sebelumnya kita pakai kolom. Nah, kolom kemudian ke bawahnya misal kita hilangin size box-nya, itu bakalan menyambung antara by grocery sama tanggalnya. Nah, ini misalnya kita hilangin size box-nya. Jadi size box itu fungsinya kayak buat pemisah gitu, kurang lebih kayak paddingnya. Itu size box-nya. Kita bisa sesuaiin tingginya misalnya 30 buat tambah tinggi dan seterusnya. Ini juga ada parameter buat width-nya atau buat lebarnya dan lain-lainnya. Jadi size box itu bisa menyesuaikan antara atau row. Kalau kolom itu dia akan ngasih space antar atas bawahnya, kalau row itu kanan kirinya. Kurang lebih gitu. Terus ada container. Container di sini kita buat untuk yang by groceries. Jadi yang awal itu container kita pakai untuk tanggal, kemudian buat ini kayak listnya. Untuk saat ini kita pakai container dulu. Jadi container sama ada beberapa parameternya kayak padding, margin, kemudian decoration-nya. Nah, di sini ada penerapan buat row. Row itu yang tadi secara horizontal. Sama kalau widget row itu kita bisa menerima beberapa child, jadi children, terus kita dalam kurung kotak. Di sini ada checkbox misalnya sama expanded. Expanded itu nanti jadi widgetnya bisa bertambah besar sesuai dengan widget anaknya gitu. Misalnya di sini teksnya nanti panjang banget, nanti expanded itu akan menyesuaikan. Misalnya di sini ada checkbox. Checkbox ini buat yang di sini value-nya kita false. Kalau ganti true maka akan kecentang. Nah, checkbox ini menerima parameter on change.
Jadi kalau misalnya dia diklik, dia bakal berubah value-nya. Karena di sini widgetnya stateless, maka kita nggak bisa lakukan perubahan. Jadi untuk nanti kedepannya bakal kita ganti ke stateful widget. Kemudian bisa color-nya. Nah, selanjutnya ada expanded buat widgetnya. Nah, widget expanded ada child text. Jadi di sini ini buat widget textbox tadi, kemudian by groceries itu widget dari expanded. Sementara yang bungkus 2 widget ini yang ada garisnya itu widget dari kontainernya. Kita buat ulang. Oke. Tadi kita assign value-nya jadi true, jadi berubah. Nah, selanjutnya yang widget bawahnya itu sama aja. Kita bisa copy paste dari atasnya, di mana ini cuma kontainer dengan desainnya sama aja. Tadi ada paddingnya, kita buat semua di 12. Dan margin itu yang jarak antar widgetnya keluar. Kalau padding itu yang ke dalam. Dia ada box decoration. Ini misalnya di sini colors-nya adalah white, jadi by background-nya itu white. Terus ada border itu garis tepi. Terus kita assign color-nya di biru dan width-nya 2. Ini kayak ketebalannya, misalnya kita buat lebih tebal 7 misalnya, itu bisa. Dan kita ganti colornya di hitam juga. Buat color itu kita langsung aja color dot apa, misalnya black. Colors.black itu bakalan otomatis juga. Jadi apa ya, di parameternya misalnya di box decoration ini kan ada colors, di awal ada key-nya misalnya color, terus kita assign langsung colors aja buat ngakses datanya gitu. Terus border radius, ini border radius jadi berubah besar semua, dot apa gitu. Misalnya di sini color, langsung colors dot black. Kemudian buat width-nya tadi kita ganti jadi 7. Kita coba reload lagi. Oke, jadi berubah kurang lebih kayak gini. Dimana tadi kita ngubah bordernya sama color di box decoration pada widget container. Oke, kemudian buat row-nya itu sama aja kayak yang sebelumnya. Strukturnya kita ada text box, ada expanded, terus di expanded itu ada text. Nah, di text itu kita juga bisa ngasih decoration. Misalnya ini text decoration line through. Jadi dia bakalan kayak checklist gitu. Nah, untuk kedepannya kita bakalan ubah ke stateful. Jadi kita bisa ngasih action. Misalnya kita checklist, terus misal kalau sudah ke checklist bakalan otomatis text decoration-nya itu line through. Itu nanti pakai fungsi di Flutter-nya. Kemudian untuk sekarang kita fokus ke widget. Yang terakhir ada floating action button. Ini adalah yang button ini. Jadi ini adalah widget dari Flutter, yaitu untuk membuat sebuah button atau tombol yang floating. Nah, ini langsung aja kita bisa kasih apa ya, kayak fungsinya on press itu kalau diklik buttonnya bakalan gimana. Misalnya kalau diklik di sini, ini belum ada fungsinya.
untuk saat ini. Kemudian untuk desainnya kita langsung bisa di bawahnya. Ini misalnya background colornya blue, kemudian kita bisa juga kasih child di widget floating action button. Misalnya di sini iconsnya adalah add, kemudian kita kasih colorsnya apa. Nah ini icons itu kita bisa ganti-ganti ya, icons dot apa yang lainnya selain oke. Ini akan ada otomatis add box misalnya, kemudian telan otomatis ganti. Nah ini jadi kotak buat tombol add-nya. Jadi buat icons itu child icon, kita tinggal inisialisasi icon terus dalam kurung icon pakai s dot iconsnya apa. Biasanya langsung otomatis disaranin dari filternya. Jadi kita sebelumnya harusnya udah install buat ekstensi. Oke, kurang lebih kayak gitu sih. Apa dari teman-teman ada yang mau ditanyain atau masih bingung? Teman-teman bisa on-mic atau bisa lewat chat juga kalau masih bingung atau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Oh ya, nanti source code-nya kita juga akan share di grup ya setelah sesi ini. Jadi teman-teman bisa coba-coba juga, bisa modifikasi-modifikasi juga. Apa ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Apa ada yang udah berhasil? Ada yang udah coba? Oke, karena mungkin udah pada paham ya, jadi bisa langsung explore sendiri sih. Nanti source code-nya bakalan aku kasih buat main.dart-nya. Terus buat file filternya bisa buat sendiri. Kurang lebih gitu sih. Oke, makasih banyak Kak Tami. Oke, mungkin sesi pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan dulu teman-teman. Oh ya, untuk link absen aku share di kolom chat sama di grup ya teman-teman. Itu udah aku share, bisa dibuka. Jangan lupa diisi absennya. Untuk mengakhiri sesi pagi ini mungkin kita bisa dokumentasi dulu teman-teman. Teman-teman bisa on cam dulu ya. Kita screenshot bareng-bareng juga buat absennya nanti. Yang tidak berhalangan untuk on cam, dipersilahkan untuk on cam ya teman-teman. Terima kasih.
mungkin teman-teman yang masih terdapat kendala di programnya atau masih bingung juga, teman-teman jangan ragu ya untuk tanya di grup atau bisa PC dari salah satu kita. Nanti kita usahakan untuk jawab. Jadi silahkan tanya aja kalau ada kebingungan atau kesusahan. Yang tidak berhalangan untuk on cam bisa on cam sebentar teman-teman, buat sesi absensi juga bisa teman-teman screenshot. Oke, kalau udah siap bisa reaction jempol mungkin. Oke, mungkin yang sisanya masih berhalangan untuk on cam bisa kita dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa screenshot untuk bukti absensi nanti. Oke, aku dokumentasi 1, 2, 3. Oke, teman-teman jangan lupa ya untuk mengisi absensinya. Nanti kita link absensi akan ditutup jam 9 malam. Di pagi ini nanti kita juga akan share seperti biasa melalui link YouTube, dan juga shortcode-nya nanti kita akan share juga di grup. Nah teman-teman, jika nanti waktu prakteknya jangan lupa dicoba juga ya teman-teman. Kalau ada kendala bisa disampaikan langsung di grup atau bisa juga PC dari salah satu kita. Jadi jangan ragu untuk tanya ya teman-teman. Oke, kita cukupkan sesi pagi ini. Terima kasih buat teman-teman yang meluangkan untuk hadir dan memperhatikan materi dari kita. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau masih ada banyak kurangnya. Buat teman-teman yang masih UAS juga, tetap semangat UASnya. Semoga diberi hasil yang maksimal. Oke, aku tutup sesi pagi ini. Terima kasih yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.